Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdurrahman Ansori, NPM 21125604. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, Ibu Mardia Agustina. Baiklah, kepada kawan-kawan sekalian, saya akan menyampaikan materi saya tentang kitab-kitab yang memuat hadis dhaif. Kitab-kitab yang memuat hadis dhaif. Para imam hadis telah menyusun berbagai kitab yang menjelaskan hadis-hadis maudhu'. Untuk itu, mereka mencurahkan segala kemampuan untuk membela kaum muslimin agar tidak terjerumus dalam kebatilan dan untuk memurnikan agama. Di antara kitab-kitab sumber hadis maudhu' yang terpenting adalah 1. Al-Mawdu'at, karya Al-Imam Al-Hafiz Abdul Faraj Abdurrahman bin Al-Jauzi. Kitab ini merupakan kitab yang pertama dan paling luas bahasanya di bidang ini. Akan tetapi kekurangan kitab ini adalah banyak sekali memuat hadis yang tidak dapat dibuktikan kepalsuannya, melainkan hanya berstatus dhaif, bahkan ada di antaranya yang berstatus hasan dan sahih. Hal ini melebihi batas dan hanya dikira-kira saja. 2. Al-Lali Al-Masnu'ah fi Al-Mawdu'ah, karya Al-Hafiz Jalaluddin Al-Sayuti. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Ibnu Al-Jauzi disertai penjelasan tentang kedudukan hadis-hadis yang bukan maudhu' dan ditambah dengan hadis-hadis maudhu' yang belum disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi. Dengan demikian, kitab ini sangat komplit dan besar manfaatnya. 3. Tanzih Al-Syari'ah Al-Marfu'ah Annal Hadis Asy-Syaniyah Al-Mawdu'ah, karya Al-Hafiz Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Iraq Al-Qannani. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Ibnu Al-Jauzi dan tambahan Al-Suyuti serta tambahan ulama lainnya dalam kitab mereka. Kitab ini diberi muqaddimah yang menyebutkan nama-nama rawi yang pendusta yang jumlahnya lebih dari 1.900 orang. Dan hal ini merupakan suatu ilmu yang sangat berharga yang terkandung dalam kitab ini. 4. Al-Manar Al-Munif fi Al-Sahih wa Al-Dhaif, karya Al-Hafiz Ibnu Qayyim Al-Juziyah. 5. Al-Masnu' fil Al-Hadis Al-Mawdu', karya Ali Al-Qari. Kedua kitab ini terakhir diringkas dan sangat bermanfaat. Temuan dan pembahasan. Analisis terhadap hadis-hadis dalam buku pelajaran Al-Quran Hadis. Buku pelajaran Al-Quran Hadis kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah memuat 5 hadis, yaitu: Islam itu bersih, karena itu jadilah kamu orang yang bersih, karena tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadis ini diriwayatkan Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsa. Salah seorang periwayat dalam sanadnya bernama Naim bin Muwarri adalah dhaif. Menurut Al-Iraqi, hadis yang diriwayatkan Tabrani ini adalah sangat dhaif. Dengan penilaian ini, maka hadis ini kualitasnya sangat dhaif. Kebersihan sebagian dari iman. Hadis riwayat Tirmizi. Menurut Nasiruddin Al-Albani, hadis ini dhaif. Ia tidak menjelaskan sebab kedhaifannya. Boleh jadi karena periwayatnya mubham, tak jelas identitasnya. Salah seorang periwayatnya hanya disebut seorang laki-laki dari kalangan warga Bani Sulaim. Ketidakjelasan ini merupakan suatu kecacatan dalam ilmu hadis sehingga hadis ini dhaif. Hanya saja dhaif seperti ini termasuk dhaif ringan, oleh karena selain periwayatannya melalui seorang mubham dan dhaifnya ringan, ini juga melalui jalur lain. Maka inilah yang namanya hadis hasan, yaitu hadis yang diriwayatkan melalui sanad yang di dalam sanadnya tidak terdapat periwayat yang dituduh berdusta, tidak syadz, dan diriwayatkan melalui sanad lain yang sederajat. Oleh karena itu, menurut Tirmizi, hadis ini kualitasnya hasan. Adapun hadis yang sahih dan tidak ada pembedaan penilaian para ahli hadis ialah kebersihan separuh dari iman. Hadis riwayat Muslim bersumber dari Abu Malik Al-Asy'ari. Kebersihan bagian dari iman. Hadis ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis kecuali dalam Mu'jam Al-Awsa karya At-Tabrani. Menurutnya hadis ini berasal dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang sangat dhaif. Mengutip dari fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah bahwa riwayat tersebut tidak ada asalnya. Ucapan ini bukanlah hadis Nabi SAW. Ia hanyalah ucapan yang beredar di lisan manusia lalu dianggap sebagai hadis. Agama dibangun di atas kebersihan. Al-Hadis. Hadis ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis, hanya ditemukan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Yang mentakhrij hadis-hadis yang sangat terdapat dalam Ihya mengaku tidak
menemukan sanad dan asal-usul hadis tersebut. Hal ini dipertegas oleh Asy-Syakhawi dalam kitabnya Al-Maqasid Al-Hasanah bahwa hadis ini tidak ditemukan sumbernya, menjelaskan bahwa salah satu ciri atau kaidah penetapan kepalsuan suatu hadis ialah apabila telah diadakan penelitian terhadap suatu hadis, ternyata menurut ahli hadis tidak terdapat dalam kehafalan para periwayat hadis dan tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis setelah penelitian dan pembukaan hadis dilakukan dengan sempurna. Berdasarkan pada kaidah ini, maka riwayat tersebut dinilai sebagai hadis palsu.